Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi likulli syai'in lillah wa fillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di pagi yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini, yakni di suatu majlis yang dimana kita Allah kumpulkan dalam maslahatu wal khair, dalam sesuatu yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa, dan pengibadahan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di pagi hari ini. Allah memberikan limpah curahan rahmat, maghfirah, inayah, hidayah kepada kita semua. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustazah Mamah selaku khadim majlis Babul Hikmah. Mudah-mudahan ini menjadi pintu yang dikatakan hikmah, terutama daripada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran wal hadis. Mudah-mudahan Ustazah Mamah panjang umur, dimudahkan segala urusan, disehat afiahkan badan. Dan kepada Bapak Suherman, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, disehat afiahkan badan. Dan kepada semua asatidzah yang lain yang tidak mengurangkan rasa hormat Al-Fakir, mudah-mudahan diberi panjang umur, disehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Wabil khusus kepada antumah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan mar'atun salihah, abidah, ta'iah, perempuan yang saleh, yang taat kepada Allah wa rasulih, dan jadikannya sehat afiah badan, dan dikabul hajat, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istiqamah yang dikatakan ibadah yang dilakukan terus menerus. Ada disebut dalam mudawamah. Mudawamah ini sesuatu yang dikerjakan, suatu amalan yang diulang-ulang dibaca. Satu wirid, satu aurat, satu bacaan yang diulang-ulang sehingga ia disebut dawam atau mudawamah. Termasuk istiqamah ini yang dikatakan khairu min alfi karamah, itu lebih bagus daripada 1000 keramat. Birrul walidain, kedua orang tua kita ini harus kita taat kepada kedua orang tua. Dengan apa? Dengan melihat hukukul walidain, dengan melihat hak-hak orang tua itu kepada kita, untuk kita melaksanakan hak-haknya. Termasuk dengan kita duduk di majlis ta'lim, di majlis zikir, majlis sholawat, di tempat-tempat yang dikatakan ini riyad min riyadil jannah, daripada taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala.
ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Di antara kebahagiaan kita duduk di majelis seperti ini, terutama apa? Dengan Allah bersihkan dosa-dosa kita. Banyak dikatakan alimil ulama, andai kata kita duduk di majelis maulid, di majelis yang dimana itu di sana disebut-sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berpulang dari tempat itu, Allah hancur leburkan dosa. Karena apa? Karena itu ada sesuatu di dalam majelis itu. Dengan apapun seorang itu melaksanakan mudawamahnya itu dengan istiqomah. Sesuatu yang dikerjakan seorang ini berketerusan. Waktunya diperhatikan segala sesuatu ini karena kita mempunyai orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita ini dikandung sekian waktu, terus dilahirkan, dan di saat terus bertambah umur, dan terus dari zaman ke zaman hingga di zaman Nabi Allah Adam alaihi salam. Dengan apa? Dengan istiqamah ini kita akan memahami sesuatu, segala sesuatu yang lebih dan lebih. Dikatakan at-tawadhu minal ma'rifah. Orang yang ia ini rajin sholat, gak pernah taraka sholat, meninggalkan sholat, ia akan ma'rifat, akan mengetahui Allah. Apa dikatakan di sana? Bahwasanya tafakur kita memikirkan akan apa? Akan segala ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fi khalqillah, wala tatafakkaru fi zatillah. Lah kita dilarang untuk memikirkan zatnya Allah. Dengan tafakur seorang itu memikirkan sesuatu hingga ia menemukan jalan hidup, hingga tertata rapi. Dari mana ia bisa memikirkan segala sesuatu yang ia pikirkan di kepalanya itu, di akal, di hatinya itu, dari dia duduk di majelis ilmu, dia duduk di mana tempat-tempat yang dikatakan riyad min riyadil jannah, untuk mendapatkan apa? Terutama khusus apa itu? Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lahir, kita suci lahir, belum masuk dosa. Kita belum punya masalah-masalah di dunia ini ketika kita lahir. Begitu akil baligh, ketika itu perempuan usia sekian itu, lelaki usia sekian itu, sudah wajib ia mengerjakan sholat. Terus ia mulai masuk itu apa kebaikan dan apa yang buruk. Nah, dengan apa? Dengan beristighfar sudah barang tentu. Nabi Muhammad SAW maksum Rasulullah. Nah, Nabi mempunyai dosa, tapi Nabi istighfar. Diriwayatkan sehari 70 kali. Ada yang mengatakan itu 100 kali. Rasulullah SAW beristighfar. Allah mengabadikan di Al-Quran Nabi Muhammad, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sedang Rasulullah SAW itu tidak mempunyai dosa, bahkan Allah bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi Rasul istighfar dan setiap hari. Dan itu bahkan dikatakan bukan itu 70 kali hitungan, saking banyaknya Rasul SAW beristighfar setiap harinya. Kulla yaum, kulla sa'ah, setiap hari, setiap waktu Nabi Muhammad selalu mengingat Allah. Tafakur kita sebagai umat Rasulullah, kita memikirkan bagaimana kita menjadi umat Rasulullah dengan apa diantaranya istiqamah dalam menjalani ibadah yang Allah perintahkan. Apa kita berlumuran dosa atau hanya sedikit dosa? Oh, tidak usah sombong kita jadi orang. Kita kalau orang jadi orang sombong, nanti Allah haramkan ke surga. Na'udzubillah. Sedikit minal kibriya ini ada di hati kita, sedikit rasa sombong itu ada di hati kita manusia, Allah tutup itu pintu surga. Apalagi na'udzubillah min dzalik, suhtul walidain, mendapat murka orang tua. Allah mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Andai kata kita mengundang murka orang tua, berarti kita menantang Allah. Kita ngelawan apa takdir dalam hidup ini. Ati Allah wa atiur Rasul. Allah suruh taatlah kepada Allah dan taat kepada utusan Allah ini Nabi Muhammad SAW, dan apa menjalani itu literatur aturan dalam agama, dalam din, dalam Al-Quran Al-Karim, dalam hadis Nabi Muhammad SAW.
untuk kita membuktikan bahwa aku ya Allah, aku wanita yang kau jadikan di rahim ibuku, kau lahirkan aku, kau beri rezekiku, kau jadikan ilmu di akalku, di hatiku, sehingga suatu saat nanti di akhiratku ya Allah, temukan jalanku, temukan akhiratku, seperti ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa untuk istri Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allah dengar doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hingga lahir Ismail dan Ishak alaihissalam. Dikatakan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi Allah Ibrahim yang Nabi kagumi, yang disebut di sana doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Meminta kita bahagia di dunia dengan apa ketaatan kita kepada orang tua ini yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan apa terus kita mendapatkan keridhaan Allah karena ridhal walidain. Kita mengerti jalan ini, an-nur, cahaya itu dalam kehidupan ini, ilmu yang Allah katakan ini Al-Qur'an Al-Karim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sana dikatakan al-ghaib, sesuatu yang enggak terlihat. Kita enggak bisa dilihat Allah. Karena kotoran-kotoran kita selama kita di dunia ini, karena dosa-dosa kita selama kita di dunia ini, sehingga ada hijab di sana. Wallahi demi Allah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj Rasulullah, Nabi bertemu Allah Subhanahu wa taala bila sitra wala hijab. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Rasulullah, kita harus mengetahui bahwa aku ini hamba Allah melalui utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti seorang itu mukmin, ada nur di hati seorang ini. Ini mar'atun salihah, ini perempuan yang salehah, ada cahaya beb di wajah orang ini yang menjadi tuntunan sebagian perempuan-perempuan yang lainnya hingga zaman sebelum kita dulu, sampai di zaman Hababah Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini as-sayyidatu nisa'il alamin, seorang perempuan pemimpin seluruh perempuan di seantero alam ini. Kenapa Allah jadikan seperti itu? Dipandangnya Al-Imam Sufyan Tsauri di zaman tabi'in, dipandangnya Sayyidina Utsman bin Affan di zaman sahabat, dan itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Fatimah yang Rasul mengatakan bintun laka abuha, seorang anak perempuan itu seperti ayahnya. Yang Nabi mengatakan waladun laka abuha, dan seorang laki-laki itu seperti ayahnya. Kenapa? Karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kau menjadi perempuan yang mulia, Allah muliakan perempuan itu. Lihatlah seorang anak kepada ibunya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di hadapan Nabi, di pangkuan Rasulullah, an Sayyidah Aminah radhiyallahu anha bintu Wahab, ibunda Rasul, wafat di pangkuan Rasulullah. Ketika itu usia Nabi 6 tahun. Itu yang dikatakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau pangku orang tuamu, dalam linangan itu air matamu dan darahmu, dan itu yang dikatakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akhlakul karimah, sehingga ketika itu Nabi masih kecil, itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat itu kisah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Keistiqomahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap malam Nabi baca surah Yasin, Nabi baca surah Waqiah, sehingga pun diajarkan kita sama ustazah, sama ustaz untuk kita pada maghrib baca itu Yasin, baca itu Al-Mulk, baca itu Waqiah. Tabarakalladzi biyadihil mulku ala kulli, terus dibaca itu ayat-ayat itu yang dikatakan asy-syifa, itu obat dari segala penyakit yang zahir ataupun yang batin. Orang ngerti segala sesuatu di dunia ini akan ngerti azabul kubra, azab kubur, akan melihat munkar nakir. Di sini kita ditulis amal-amal kita, kiraman katibin, menulis amal-amal kita selama di dunia. Rasa syukur, bersyukur kepada Allah. Kenapa ya Allah kau adakan aku di dunia ini? Oh, ini orang ngerti iradah, ketentuan Allah. Kau akan lahir, kau bersyukur, kau hidup, maka ditasyakuri terus, dibuatnya selamatan, terus gunting rambut, iya akikah segala macam, laki-laki 2 itu kambing, perempuan itu 1 kambing, dan kadza wa kadza seterusnya.
Kenapa Allah terletakkan itu tatanan itu, tata surya itu, bintang-bintang di langit, matahari ketika pagi seperti ini. Ini kelezatan yang Allah berikan untuk kita tafakuri, untuk kita fikirkan. Wala tafakkaru fi dzatillah, dan tidak boleh kita memikirkan zatnya Allah. Segala sesuatu Allah, berpulang kepada Allah. Minallah, lillah wa fillah, semua dari Allah, karena Allah dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Keistiqomahan seorang ini dilihat dari apa? Akan terlihat dari diri orang ini. Keistiqomahan orang ini dilihat dari apa? Bagaimana ia menjaga telinga, hadza fulanah, seorang perempuan ini, atau fulan laki-laki ini. Akan terlihat keistiqomahan seseorang itu dilihat dari apa? Pandangan mata seorang ini. Ataukah kau mempunyai wajhun sabu, wajah yang teduh, atau mustami' bil khair, mendengar sesuatu yang baik, atau nadhara fi kullil khair, atau melihat pada sesuatu yang segala kebaikan. Allah yang berikan hidayah kepada hati setiap fulan atau fulanah itu, lelaki atau perempuan itu. Dan janji Allah nanti di akhirat, orang yang istiqamah dalam mengerjakan salat, yang ia kerjakan itu 5 waktu salat itu yang Allah perintahkan fardu hukumnya. Ada yang dikatakan fardu hukumnya, sesuatu yang wajib di atasnya lagi. Wajib ini haram ditinggalkan, apalagi fardu. Itu yang dikatakan salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan itu diafdalkan seorang perempuan bermakmum kepada suami. Ini yang dikatakan ini sesuatu yang benar-benar ketaatan seorang perempuan ini kepada suami. Dan di saat apa suami ini merasa bahagia, indaka zaujatun salihah, ketika seorang suami itu mempunyai istri yang salihah. Ini kebahagiaan dunia akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat. Bayangkan kau wanita-wanita yang akan Allah jadikan itu apa? Ratu-ratu, itu permaisuri, lelaki-lelakimu di akhirat itu. Ini yang dikatakan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa, Bib? Dengan istiqamah dalam melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan, terutama salat, karena hukumnya fardu, tidak bisa ditinggal sama sekali. Bahkan kalau wajib aja haram, fardu di atas wajib. Fardu ini perintah Allah yang farad, yang itu harus dikerjakan. Andai kata ia meninggalkan hukum yang fardu ini, akan Allah hukum seberat-beratnya. Termasuk ini syirkul kabir, dosa yang hampir mendekati syirik. Terus kenapa? Ancaman orang taruh salat, meninggalkan salat sedang ia sengaja, dosanya besar. Al-Imam Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i mengatakan ini dosa yang besar, meninggalkan salat. Sedang ia mengerjakan salat, Allah berikan rezeki, Allah berikan kenikmatan ukhrawiyah, akhirat. Allah ingatkan, Allah beri peringatan kepadanya akan apa? Sesuatu yang Allah janjikan di akhirat nanti. Apa? Dengan ia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beri lidahnya mudah untuk bersolawat menyebut nama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga istiqamah dalam melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan. Amar perintah Allah terbagi menjadi 2. Amar perintah Allah terbagi menjadi 2, perintah wajib dan perintah sunnah. Yang disebutkan itu perintah sunnah ini nawafil. Itu dikatakan Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dikatakan dalam kitab Marakil Ubudiyah, Matan Bidayatul Hidayah, bahwasanya amar perintah Allah terbagi menjadi 2, perintah wajib dan perintah sunnah. Di mana fardu di atas wajib, di mana sunnah hati kita ketika kita menghadirkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbur Rasul, itu yang dikatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jaminan Allah subhanahu wa ta'ala seorang akan hidup di hati orang itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi, sahib maulid Simtud Durar, dikatakan maulid beliau disuruh muridnya untuk membaca maulidnya di depan magam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ketika dibaca itu maulid, hingga murid Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsi ini tertidur di depan magam hingga bermimpi Rasulullah. Ya Habib, baca Habib Idrus bin Muhammad Habsi, bacalah ini maulid bagus untuk dibaca. Itu sehingga mereka ini wali-walinya Allah, zuriyah min abna Fatimah Zahra, dari Al-Habsi, daripada keluarga Al-Habsi ini Allah berikan kekaramahan, kelebihan, keutamaan yang dikatakan ketika di zaman Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi hidup. Ada ketika itu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ulama besar yang salah satu murid Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi. Aku belum pernah melihat
zuriyah Rasulullah seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kenapa? Ia begitu ngerti akan datuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hati yang jatuh kepada kita setiap mukmin untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistiqomahan itu akan tumbuh. Hidup ini akan tumbuh pula hidup. Hidup kita makan setiap hari dengan nafkah suami seorang istri, sebagai istri taat kepada suami zaman waktu, hari demi hari, terus bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga ketemu ajal. Alangkah indah seorang membawa di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali mengatakan, bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tanamkan di hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat yang akan menjaga kita. Al-Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i mengatakan, mencintai ahlul bait Nabi, keluarga Rasulullah ini faridah, hukumnya fardu. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Dan begitu ini hidup, kita merasakan hidup ini istiqamah dalam urusan apa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyuruhkan kita untuk membantu agama ini dengan banyaknya kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam mengerjakan salat yang 5 waktu. Kenapa? Karena ini fardu hukumnya. Dan seorang itu ngerti Allah menjadikan siang, Allah menjadikan malam, ada Al-Quran Al-Karim, ada hatinya Al-Quran, Qalbuhul Quran itu surat Yasin. Ini yang dikatakan kalam Allah Al-Quran ini huda, petunjuk. Al-Quran ini pintu untuk kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan nawafil, perintah Allah tersebut. Seorang dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang yang ia menghidupkan sunnah Rasulullah, ia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sudah Allah cinta kepada kita, insya Allah orang tua pun akan sayang kepada kita. Iya, orang tua itu kepengen anaknya soleh solehah. Orang tua itu kepengen anaknya menjadi orang. Karena fitratullah itu ketentuan dari badannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kudratillah, itu ketentuan Allah. Kenapa? Karena Allah menjadikan manusia ini Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Sulaiman, terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sesempurna-sempurnanya, dengan sebegitu rupanya. Nabi Allah Nuh dengan bahtera Nabi Allah Nuh, Safinah Nuh, dan Nabi Allah Ibrahim dengan dikatakan Khalil Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ini pertama manusia yang ngerti keberadaan Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini pertama manusia dan Rasul yang mengerti bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus Nabi Allah Isa, Allah berangkatkan itu ke langit. Allah berangkatkan itu Nabi Allah Isa ke langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin yusabbihu lahum, dikatakan. Dan tidaklah Isa ini terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dan tidaklah Isa ini disalib, tapi Allah berangkatkan Isa itu ke langit. Ya, itu yang dikatakan mukjizat Nabi. Allah buat sedemikian rupa itu. Cerita-cerita itu di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan kita mengenali satu manusia huwa basyarul lakal basyar, dikatakan dia manusia tapi bukan manusia biasa. Dan apa keistiqomahan itu ketika kita melihat akhlak Rasulullah. Nabi mengatakan innama bu'atsu li utamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Setiap waktu Rasulullah selalu mengingat Allah. Setiap saat Nabi selalu mengingat Allah, dan Allah sepersetriliun detik nggak pernah lepas pandangan Allah kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar dimanapun Allah berada, pendengaran Nabi sampai dimanapun Allah berada, dan pandangan mata Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ujung. Kalau kita mandang kadang pakai kacamata, kadang yang dekat tidak bisa baca kita. Itu karena apa? Kurang baca Quran. Al-Quran ini syifa, Al-Quran ini obat. Andai kita banyak tadarus qiraatul Quran, kita akan mempunyai pandangan mata yang kuat. Bahkan lisan ini akan terjaga dari ucapan-ucapan yang hina, yang kotor. Dan perbuatan kita insya Allah jadi perbuatan amal yang saleh, yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalun saleh, ghairu dzalik. Amal-amal yang baik, bukan selain daripadanya itu. Mendapatkan seorang terus ini kesenangan hati. Apa? Surga. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat duha, Allah buka itu pintu-pintu rezeki. Dengan apa? Dengan kita meyakini, andai kata aku menggugurkan sunnah yang aku kerjakan lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kau akan mencintai aku, kau akan memberikan aku rezeki. Itu keyakinan seorang perempuan. Dia pandai mengangkat tangan perempuan karena lemah perempuan, tapi doanya itu kanal barq, bagikan petir seorang perempuan. Ketika Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul dikatakan, ya Habib, kenapa doamu begitu cepat? Begitu orang minta doa, kau angkat tangan langsung kabul ya Habib. Kata Habib Saleh, bagaimana doaku gak didengar Allah? Karena setiap waktu aku selalu mengingat
Allah. Itu akhlak yang diajarkan ulama-ulama sebelum kita sampai kepada kita untuk apa? Birrul walidain. Perhatikan itu orang tua. Dan ada di diri mereka itu orang-orang saleh, apa? Ketaatan kepada orang tua. Ini birrul walidain. Ketaatan kepada orang tua itu asbab futuhul jannah. Sebab apa? Terbukanya itu surga. Bukan hanya karena pintu surga, bukan. Tapi al-jannatu min tahtihal aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu kita. Kalau kita punya salah sama orang tua, cium kaki orang tua kita untuk kita dimaafkan dia. Apapun cara untuk dia orang tua itu memaafkan kita. Kalau sudah orang tua itu wafat, ziarahi, tangisi itu magam orang tua itu. Kenapa? Mungkin itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wasilatul kubra. Sesuatu yang menjadikan penyebab sesuatu yang besar. Di antaranya apa? Ridhallah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah itu ada dalam keridhaan orang tua, kedua orang tua itu. Dan terus seorang ayah, orang yang dikatakan ia ini imam daripada perempuan atau daripada istrinya. Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dia punya kekuatan laki-laki ini. Perempuan enggak punya kekuatan. Tapi hidup bukan untuk ribut. Ya, hidup bukan untuk bertengkar. Bahkan Allah melaknat setiap perceraian. Ya, itu hidup yang dikatakan lelaki perempuan itu menikah sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.